Katakanlah kepada umatku yang melampaui batas, mintalah ampun kepada aku, sesungguhnya aku maha pengampun. Jadi Allah yang mengampuni dosa, bukanlah batu. Pertanyaan saya belum dijawab. Anda jangan melebar ke sana dulu. Sudah banyak jawaban yang diberikan oleh Pak Karan, ya. Sudah banyak jawaban yang diberikan oleh Pak Karan, ya. Saya harap Anda bersedia untuk menjawab pertanyaan saya. Ini Pak Krusher sama-sama DC ya. Kalian jangan kalang kabut kalau ditanya balik, jangan kalang kabut. Oh iya, silakan Pak. Oke, bismillah. Silakan Pak. Ya. Oke. Jadi Bang Krusher akan menjawab, terus nanti dia akan bertanya. Begitu Bang Krusher? Enggak, ini sekarang saya udah tanya. Pak Karen kan udah memberikan banyak jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan yang dilemparkan kepada beliau. Saya minta jawabannya yang berangkat dari dalil. Nah, sekarang Anda jangan panas dulu. Ini kan udah banyak jawaban yang sudah diberikan, ya. Saya mau menanyakan kepada Anda dan saya akan menunjukkan data, ya. Saya akan menunjukkan data nanti. Oke, bagaimana? Anda bersedia? Oke Pak, silakan Pak. Ya, saya mau bertanya kepada siapa Pak ya? Si Nona atau siapa yang bersedia menjawab? Ini tadi siapa? Pak DC atau siapa yang mau bertanya tadi? Siap. Oh, jadi gini ya, kalau mau berdiskusi kalian berdua, jadi harus dua arah. Siap nggak Pak DC? Siap, insya Allah. Jadi yang lain tolong jangan masuk dulu. Enggak, ini tujuan pertanyaan saya ini ke Nona dulu. Kenapa harus ke Teddy gitu? Nggak apa-apa. Kalau memang ke Pak Desi ya nggak apa-apa juga. Iya, tanyakan ke saya Pak. Tapi setelah itu saya minta jawaban dari dalil juga kepada Bapak. Saya siap dengan dalil-dalil saya juga Pak. Silakan Pak. Oke, saya bertanya kepada Anda, siapa yang bersedia untuk menjawab? Saya sendiri Pak. Saya sendiri dengan saya Pak. Dengan host? Saya memandu karena nanti kalau saya ikutan banyak yang kejang-kejang. Jadi saya memilih menjadi host yang baik mulai sekarang. Mulai kemarin sih. Mulai saya buka room ini. Silakan Bang Krusher. Ya, untuk teman-teman ya, mohon maaf typingnya dijaga ya. Tapi nggak apa, itu terserah Anda ya. Jadi saya mau bertanya kepada Pak Disi ya. Pertanyaannya simpel. Yang dapat menghapus dosa Anda itu Allah apa batu? Ini harus dijawab pakai dalil loh ya. Oke, yang dapat pertanyaan simpel dosa kami itu adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kami bukan batu. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asyrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Katakanlah kepada umatku yang melampaui batas, mintalah ampun kepada aku, sesungguhnya aku maha pengampun. Jadi Allah yang mengampuni dosa, bukanlah batu. Tolong harus diperbesar layar saya kalau bisa. Diperbesar. Anda baca hadis Anda ini. Yang Bapak hafal Pak, masa berangkat dari dalil? Enggak, Anda jawab. Ini batu-batu mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Anda jawab sekarang. Tidak jelas. Sekarang pertanyaan saya, yang dapat menghapus dosa Anda, Allah apa batu? Allah. Loh, ini hadis Anda ini Muhammad yang mengatakan ini. Ya. Coba bacakan Pak. Atau nggak gini, kita tanya Bang Karen. Bisa baca Bang Karen? Nanti dituduh Ya, kita nggak baca baca. aja. Bang Karen bisa baca nggak? Teman-teman yang muslim jangan main report akun ya. Saya mohon jangan di report ya. Bantu bacain tulisan itu Bang Karen, bisa dibaca nggak? Kabur ya. Jadi yang bilang kabur bukan kami ya. Di situ Pak kan ada keterangan hadisnya itu keterangan sahih, dhaif atau apa Pak? Coba dibaca itu dulu Pak. Tidak kelihatan Pak, terus terang. Kabur. Apa itu Pak hadisnya? Coba dibaca Pak hadisnya, sanadnya itu. Ini hadis Ahmad ya, nomornya 5364. Aduh, kamera saya kabur ini. Nah, ini hadis Hasan Pak. Tulisannya hadis Hasan. Saya katakan Pak, hadis Hasan ini dari ensiklopedia hadis Pak ya. Jadi pertanyaan saya Anda jawab. Ya, yang mencium yang menghapus dosa Anda, dosa semua muslim itu batu apa Allah Pak? Saya jawab Allah. Kemudian ini tadi yang dalil saya berikan itu Pak adalah dalil Al-Qur'an. Dalil itu Al-Qur'an itu adalah tingkatan stratifikasi yang paling kuat karena dia firman Allah. Hadis itu adalah berarti Anda tidak percaya dengan perkataan Muhammad? Saya percaya Pak, tapi coba lihat di sana. Anda tidak percaya dengan perkataan Muhammad bahwa mencium rukun Aswad dan rukun Yamani dapat menghapus dosa Anda sehabis-habisnya? Saya bilang begini Pak ya, hadis itu Pak ada tingkatan-tingkatannya Pak. Ada yang hasan, ada yang doif, ada yang mardut, ada yang sohi. Yang tingkatannya yang sohi itu yang paling benar. Kalau mardut dan doif itu hadis yang lemah, hadis yang periwayatnya itu ada yang mungkin dia tertuduh pernah berbohong. Nah ini hadisnya hadis hasan mendekati sohi, bukan berarti. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Ini perkataan Muhammad.
Ya, ini perkataan Muhammad ya, Jawab. Jadi gini, tadi kan bahwa dia mengatakan dia mencium rukun Yamani dan rukun Aswad itu dapat menghapus dosa sehabis-habisnya. Sekarang pertanyaan saya, Anda percaya Muhammad apa percaya perkataan Kotob? Karena menurut Begini Pak, begini dengar dulu ya. Mencium rukun Yamani dan rukun Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya, bukan berarti kita minta doa ke Hajar Aswad itu, tetapi melalui perantara atau wasilah seperti Nabi Muhammad. Nah, seperti Nabi Muhammad itu wasilah. Wasilah itu pun yang kemudian akan dapat mengantarkan kita kepada Allah. Jadi tujuan akhir kita itu adalah Allah, substansinya di situ. Normatifnya atau simbolisnya dengan sholat atau dengan berdoa atau dengan mencium Hajar Aswad tadi itu bukan berarti kita cium langsung minta ke Hajar Aswadnya, nggak ada Pak. Derajat hadisnya pun itu hasan, bukan sohi, begitu Pak. ya jadi gini ya. Monggo, Pak. Jawaban saya Pak dijawab dengan dalil juga Pak. Ya, jadi kalau umat muslim itu yang menggugurkan dosa ya pasti Allah. Cuman cara-cara banyak, termasuk memerangi penghujat-penghujat seperti itu juga akan menggugurkan dosa kami. Saya boleh jelaskan sedikit dulu. Jadi yang menghapuskan itu bukan batu, saudara-saudara yang terkasih. Contoh ya, man soma ramadona imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keyakinan, maka akan menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Jadi yang menghapuskan dosa itu bukan batunya, tetapi ketaatan kita lah. Bahkan siapa seorang muslim yang bertemu seorang muslim yang lainnya kemudian berjabat tangan, maka menghapuskan dosa juga. Berguguran dosanya apakah tangan seorang muslim lah yang menghapuskan dosa? Bukan, tetapi ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita berjabat tangan, ketika kita bertemu dengan seorang muslim, seyogianya kita bertegur sapa dan bersalaman. Jadi ketaatannya itu. Begitupun mencium batu Hajar Aswad, itu bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi ketaatan kita kepada Allah dan Rasulullah yang kemudian bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika beliau itu meletakkan tongkatnya di atas Hajar Aswad dengan mengatakan, kamu ini adalah batu, tidak berfaedah, bahkan di hari kiamat akan dihancur leburkan. Ya, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, aku tidak akan pernah menciummu. Jadi yang menghapuskan dosa kita itu adalah ketika kita taat kepada Allah, ketika kita ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul, bukan batunya. Karena begini, siapa yang menyingkirkan duri di jalan itu juga menghapuskan dosa. Siapa yang dia merasa sakit, ya, merasa kecapean, merasa kelelahan, itu dihapuskan dosanya juga. Bukan capeknya, bukan durinya, tetapi ketaatan kepada Allah itulah yang menghapuskan dosa. Inilah yang disalahpahami oleh oten-oten kafir itu, saudara-saudara yang terkasih. Begitu ya? Bukan salah pahami, memang ngotot. Sudah dibilang kita di sini juga menggugurkan dosa nih kan, melawan para polemikus yang kerjanya menghujat. Oke, mungkin dari Bang Geren bisa diterima atau ada mau ditanyakan dari Bang Geren? Ya, ini menghilang tak kemana dia? Ya mungkin nggak mau ditanya, jadi kabur duluan ya. Kalau orang udah nggak mau ditanya ya mau gimana lagi? Kalau ada pertanyaan yang serupa, dalam Islam itu bukan hanya mencium batu Hajar Aswad yang menghapuskan dosa, bersalaman, berwudu. Ketika seorang muslim berwudu, maka setiap air yang menetes dari wudu itu menghapuskan dosa. Apakah air itu menghapuskan dosa? Apakah wudu itu yang menghapuskan dosa? Tidak, saudara. Tetapi ittiba'ur Rasul, ketika kita taat pada Rasul sesuai dengan Iya, itu yang saya maksudkan tadi Pak Yonatan, terima kasih. Begitu. Jadi penyampaiannya seperti itu saja. Kalau jangan kemudian pakai pengantar atau langsung aja ketaatan aja. Karena orang oten itu selalu kemudian mencari celah. Kadang apa yang kita sampaikan benar, tetapi pemilihan diksi dan katanya kurang tepat, nanti digoreng lagi. Jadi ya itu, pokoknya kalau ada pertanyaan yang serupa, teman-teman yang di bawah juga ya, kalau oten memberikan syubhat yang sama, di dalam Islam bukan hanya mencium batu Hajar Aswad yang menghapuskan dosa, berwudu menghapuskan dosa, tersenyum kepada saudaranya juga menghapuskan dosa, salaman menghapuskan dosa, menjenguk orang yang sakit menghapuskan dosa. Apakah orang sakitnya yang menghapuskan dosa kita? Kan tidak. Tetapi ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah dan ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasulullah SAW, itulah yang menghapuskan dosa. Maksudnya dengan kita taat kepada Allah lah, Allah yang menghapuskan dosa atas amal ibadah yang kita lakukan. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin ada lagi mau ditanyakan kepada Bang Keren atau Bang Keren yang mau bertanya?
Ya, lanjut. Ya, jadi kita ketokin polemikus juga itu penggugur dosa. Setuju Bang Nandar? Halo Bang Nandar. Apa Jul? Kalau ketokin penghujat itu penggugur dosa nggak? Setiap Ngadi-ngadi. apa tulis ngomongnya apa sih? Kalau ketokin kepala penghujat itu penggugur dosa nggak? Rupanya suaraku kecil ya tadi ya. Pintu hujat. Lu aja, Jul. Kita nggak usah. Tadi kemana Krusya dari tadi? Sholat. Tahu hilang kemana? Ini aku udah pakai mic. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini adalah umat terbaik loh, umat Islam itu terbaik. Tidak semuanya yang terbaik, tetapi ta'muruna bil ma'ruf, orang yang menyuruh manusia ke dalam kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan yang melarang manusia untuk berbuat kejahatan. Kalau ketokan kita terhadap orang-orang penghujat itu bentuk dari kemungkaran, itu suatu ibadah, dan insya Allah Allah mengampuni, menghapuskan dosa-dosa kita atas perjuangan kita ini, Jul. Jadi perjuangan kita ini kan kalau kamu atau ente kan dari public speakingnya yang bagus, itu juga bagian dari perjuangan. Jadi jangan berhenti. Oke. Ya mungkin dari Bang Desi tadi mau ditanyakan kepada Bang Karen. Boleh tanya apa Jun? Boleh tanya Ya silakan. Pak Karen. Pak Karen, monitor. Ya, monitor. Suara hilang Ya, ya? sudah tadi Oke. Satu pertanyaan ya Pak Karen. Ya, silakan. Oke, sama-sama kejadian penyaliban Pak. Itu kok di Markus mengambil waktu Yahudi dan Yohanes mengambil waktu Romawi ya Pak? Padahal kan itu suatu kejadian penyalibannya di tempat yang sama Pak. Mengapa waktu pengambilannya beda-beda, dan di Markus tadi ya Yahudi dan di Yohanes Romawi? Bisa Bapak jelaskan Pak? Ya, kalau buat saya itu cuma miskomunikasi saja, kan maklum orang purbakala. Kita zaman now saja banyak miskomunikasi, kan. Itu saja sih. Oke, tapi itu Gitu saja ya, Pak. tapi waktu di kanonisasi itu tuntunan Roh Kudus loh Pak Karen, jangan gitu, nanti marah teman-teman Katolik. Kalau kanonisasi di zaman Katolik saya masih belum yakin. Makanya saya selalu katakan bahwa Alkitab itu bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Yesus lah firman Tuhan itu. Tunggu. Bisa diulang Pak Karen? Ini agak bagus nih. Bagus ini. Ini menarik ini Pak Karen. Alkitab bukanlah kitab suci ya, artinya ada kesalahan. Bukan ada kesalahan. Ya, namanya manusia kan pasti nulisnya ini kan buat saya tanya cerita sejarah, kejadian, kesaksian. Izin bertanya. Itu kita harus uji dengan namanya Roh Kudus. Jadi segala sesuatu kalau kita baca tidak ada bimbingan Roh Kudus, itu namanya kita baca novel, bukan baca firman. Oke, tapi ini pengakuan bagus dari Bang Karen ya. Saya dari dulu statement saya seperti ini dari 2019. Nggak berubah sampai sekarang. Saya nggak mau dari Tiritung, Oneng, nanti terakhir oleng-oleng ya. Ya, jadi Ada bisa pertentangan dari yang lain nggak Bang Karen? Yang lain ya pasti Dengan kalau pernyataan yang seperti itu. kalau terutama Katolik dan Protestan ya GKI, mereka pasti nentang saya. Kenapa? Karena kan mereka agama purbakala, pasti mereka marah. Buat mereka kan mereka mengkritik Alkitab. Bahaya ini, nggak Kalau bahaya. kita sama-sama saja orang dari karismatik yang kayak kemarin Poot, kita dulu bertengkar gara-gara ini juga. Ya kan padahal dia pendeta S2 loh, S2 karismatik itu, tapi dia tidak mengerti hal ini. Nah, karena kan dia kebanyakan belajar, dia Kristen hanya karena sekolah, bukan Kristen karena mengalami Kristus itu saja. Jadi buat saya. bedanya Pak Karen berani jujur, itu yang membedakan ya. Iya, kalau saya berani jujur, kalau mereka tidak berani jujur, berani mutar-mutar. Oh. Bilang Yesus sekolah lah, Yesus inilah, ditanya dalilnya tidak tahu. Cuma alasannya karena orang Yahudi harus sekolah. Wah, Yesus itu orang miskin loh bapaknya. Sekolah uang dari mana? Bisa aja lu. Iya, dulu sekolah itu mahal. Sekolah rabi itu sangat mahal. Orang jadi rabi itu bukan nggak perlu duit. Iya, lu bayangin sekarang sampai jadi S1 aja ya. Orang sampai jadi S1 aja sampai umur 20 aja mahalnya minta ampun. Apalagi sampai umur 30 loh. Rabi itu kan dari kecil sampai umur 30 sekolah mahal. Nah, kenapa saya mengatakan Yesus dari keluarga miskin? Karena dari persembahannya kita bisa melihat di saat Yesus umur 13 tahun apa 12 tahun itu mereka datang ke Israel mempersembahkan itu cuma burung tekukur. Burung tekukur itu persembahan paling rendah di kaum Israel yang paling miskin ya.
Jadi kalau boleh dikata mau sekolah itu kan butuh duit, zaman itu juga butuh duit. Beli saja persembahan untuk penghapus dosa cuma bisa burung tekukur, mana bisa dia bawa kambing kan begitu. Ya, sekolah mahal. Apalagi di Jualan kayu. Jadi kalau nggak ada di Alkitab, saran saya buat pendeta goblok tuh jangan dinambah-nambah, jangan dikurang-kurang. Yang nggak ada nggak usah diadakan, yang Jadi tidak Pak ada ya Karen, diadakan. Pak Karen ketika Yesus sekolah itu kemungkinan beasiswa ya, kan nggak punya biaya. nggak ada beasiswa zaman dulu, Pak. Nggak ada Jadi beasiswa. jangan lu tambah-tambahin lagi, Dep. Ada kalau di dalam kitab Yohanes kalau tidak salah ada tertulis bahwa Yesus itu berhikmat itu bukan karena sekolah, dia tidak sekolah, dia penuh dengan hikmat ilahi. Tapi saya lupa ayatnya. Kemarin padahal saya baru baca, tapi kita kan tidak disuruh hafal, cuma suruh merenungkan. Makanya sama keluarganya Yesus dianggap Yesus itu orang gila, kerasukan, karena dia tidak sekolah tapi dia melampaui apa imam-imam kepala di Bait Allah begitu kalau menjelaskan Taurat. Ya nanti Bu titip salam yang tahu Estra Soru itu bilang Karen titip salam bilang kau pendeta goblok, mana Yesus sekolah buktinya. Iya belum sekolah kan dia rabi Pak Karen. Pak Karen nggak takut dimusuhi Kristen yang lain, Pak? Silakan kalau ada yang butuhin, saya tidak butuh follower soalnya. Saya ditugas, jujur saja saya begini ya, saya mau jujur sama kalian ya. Setelah saya sembuh, Roh Kudus menugaskan saya untuk memberitakan kebenaran, bukan kepalsuan. Yang saya beritakan kebenaran, bukan kebenaran saya, kebenaran Kristus itu sendiri, kebenaran Roh Kudus itu saja. Kalau tidak ada yang senang kemarin Poot sampai nggak bisa bantah lagi kalau saya begitu. Makanya Poot bilang berarti kau nabi, saya tidak mengangkat diri nabi kayak Lugas saya bilang. Tapi saya ditugaskan untuk memberitakan kebenaran. Kalau tidak mau kebenaran ya silakan, Tuhan bukan Alkitab. Kalau Tuhan saya Yesus dan Roh Kudus dan Bapa saya bilang. Karena saya bilang di Alkitab tidak ada Yesus mengatakan dia akan mengutus Alkitab LAI, dia akan mengutus Roh Kudus, bukan LAI punya Alkitab. Bahaya tak, Pak Karen? Nggak bahaya tak? Bagaimana? Nggak bahaya tak? Bahaya apanya? Demi kebenaran Kristus kan bilang, kenapa kau takut dengan manusia hanya bisa membunuh tubuhmu? Takutlah kepada Allah yang mampu membunuh tubuh dan jiwamu dan rohmu ke dalam liang neraka. Ngapain saya takut sama pendeta-pendeta? Kita yang kasih makan pendeta kok, bukan pendeta yang kasih makan kita. Saya ngasih perpuluhan ya, Pak. Iya, baru pendeta makan dari mana? Emang pendeta ada bos Freeport begitu atau bos yang punya kepala negara dia? Pendeta harus sadar mulai sekarang, jangan cuma ngarus-ngarus jemaat, dulang-dulang jemaat terus. Dia harus belajar kebenaran yang benar yang bagaimana. Saya setuju dengan Mel Atok yang pendeta dari Timor itu ya. Yang pendeta kalau tidak hafal ayat Alkitab mendingan jadi tukang ojek mendingan. Malu-maluin. Oh, ada schedule sama Bu Darni ya. Kalau kamu mau fasilitasi silahkan. Bahasanya Yesus kawin. Kapan? Ya malam ini Bu Darni. Nanti kontak aja. Coba di-share ke Bu Darni. Yesus kawin itu dia nantang Yesus kawin ya. Aku di akun yang ini belum ada dia, soalnya ini kan akun baru 3 hari. Teman-teman yang berteman dengan Bu Darni panggil sini ya. Oke, nanti kalau ada Bu Dani, kita kasih ke Evangelis Yonatan Nanda. Oke, mungkin ada lagi mau ditanyakan Bang Desi? Ya, bagi teman-teman Kristen karpet merah ya, kita batasi yang Muslim. Mohon maaf bagi teman-teman Muslim yang antri minta naik karena supaya supaya lebih kondusif lah. Kita juga nggak mau nanti dibilang wah keroyokan bla bla bla. Kita bukan channel polemikus ya, kita nggak mau seperti polemikus yang tumpang tindih ngomongnya ya. Tadi si Malikil Komolek kemana dia? Ada Apa Malikil turun nih? ada perlu dia, ada perlu. Banyak urusan Malikir. Nggak, biasa dipanggil istri ya udah gitu dia. Tapi Pak Karen ini pakai Alkitab apa berarti ya? Pak Karen, ente pakai Alkitab apa kalau nggak pakai LAI? Saya kan sudah jelaskan sama Nanda, masa dari kemarin tidak mengerti. Saya baca Alkitab, kalau bukan karena tuntunan Roh Kudus, buat saya itu bukan firman Tuhan. Kalau Roh Kudus menyingkapkannya, itu baru firman Tuhan. Kalau tidak disingkapkan, ya saya kayak baca novel, kayak baca koran. Kenapa saya bilang begini? Karena pengalaman saya di kampung, ya, isi Alkitab itu banyak orang pergunakan untuk kayak ilmu pengasihan, ilmu kebal. Tapi gue masih penasaran sama jawabannya si Karen nih. Apa Ini nih? mumpung ada Bang Endang. Iya, istilahnya Roh Kudus tentang masalah penghibur itu menurut Bang Nandar nih. Bang Nandar kan tahu bahasa Ibrani. Ustadz Nandar. Itu apa roh kebenaran itu Roh Kudus, Ustadz? Dan roh kebenaran itu dalam bahasa Ibraninya terdiri dari 3 huruf emet. Ya, terus penghibur
Penghibur itu, nah kalau kita berbicara Yohanes 16:13 tentang roh kebenaran itu Nabi Muhammad. Nah, 16:14. 16:13. Yohanes 14 ayat 16, maaf. Yohanes 14 ayat 16. Kan aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Yohanes 14 ayat 16. Nah, kalau seandainya saya lihat dari dari bahasa Ibraninya ya, bahasa Ibraninya itu kan parakletos, ya kan, penolong. Iya, Ibrani Yunani, parakletos, pengantara, ya kan. Nah, parakletos itu apa gitu loh. Nah, itu kan pengantara, bukan Roh Kudus. Tapi kalau seandainya Roh Kudus itu kan, kalau kita lihat itu Roh Kudus itu kan pneuma ya, Pneuma Hagion. Ya, pneuma hagios kan gitu. Nah, itu kok bisa-bisanya Karen ngomong bahwa Yohanes 14 ayat 16 itu sebenarnya adalah Roh Kudus gitu loh. Masih penasaran sayanya. Nggak sesuai dengan apa yang tertulis kan, tadi kan Bang Karen ngomong kan, saya nggak pernah mau nambahin, nggak mau ngurangin gitu loh. Nah, ini nggak sesuai dengan original teksnya, dengan bahasa Yunaninya. Kira-kira gimana Bang Karen? Tunggu, aku bingung. Bang Andre, kok suara lu noise sekali ya? Oh, kipas angin, maaf, udah. Menurut kamu apa itu roh kebenaran? Ya saya tanya, di sini saya tanya dulu di sini siapa yang dimaksud dengan Yesus katakan ini? Itu adalah Roh Kudus. Iya. Pada hari ke-10 di setelah dia naik ke surga kan pencurahan Roh Kudus, itu janjinya. Iya, tapi Masih nggak nggak enak, nyambung. Andre. Masih nggak enak suaranya lu. Masih nggak enak. Kayak ada suara printer kan? Iya. Udah. Ada noise Bang Andre, ada noise-nya. Udah. Gua kipas angin. Biasa kos-kosan. Udah nggak ada kan? Loh, lu lagi ke tempat kos-kosan. Ya, lanjut aja. Nah, ini kan kebetulan ada Ustadz Nandar. Nah, kira-kira gimana itu kalau di ini Ustadz? Karena saya nggak pakar bahasa Yunani sama Ibrani nih Ustadz. Kira-kira gimana? Silakan bahas. Kalau kita lihat Yohanes 16 ayat ke-13, harus kita identifikasi dulu siapa sih roh kebenaran itu. Lanjut. Ini ada yang minta Noise. Not today, ada yang mau disampaikan? Ya Pak, saya mau sampaikan aja ada room sebelah kan. Nah, saya Muslim. Iya, Nah, terus? lawannya tuh profesor mereka. Nah, terus saya perhatikan di situ umat Muslim yang naik juga umat Muslim KTP Pak. Jadi kayak saya lihat mereka tuh kayak gimana ya? Ya pokoknya disudutkan terus. Jadi saya kasihan. Jadi saya minta tolong ke ada yang pakar tentang agama Islam tolong ke saya lah. Maksudnya gitu. Astagfirullah, gini Pak, kita nggak bisa ngatur ruangan orang Pak, dan beberapa channel polemikus itu tidak menaikkan kami, itu yang pertama. Terus kedua, kalau Bapak kasihan jangan ditonton Pak, sama kayak orang yang mau buat jahat, kalau semua itu ya balik lagi ke orangnya Pak, kita nggak bisa batasi. Iya, terus saya perhatikan juga kalau yang pakar agama Islam tuh mereka langsung kick Pak di room sebelah itu. Nah, terus apa yang harus kami lakukan kalau begitu Bang Dokter? Ada sudah tahu jawabannya. Gimana ya Pak, saya hanya mau bilang kayak nggak tega gitu diolok-olok gitu ya sudah. Nggak usah ditonton aja bang. Iya. Caranya nggak usah ditonton Iya, lagi terus- aja, udah tinggal aja. Iya, jadi Abang sendiri bilang kalau yang Muslim yang bisa jawab Diki. Nah, terus apa lagi yang mau dilakukan Pak? Iya sudah Pak, itu yang saya mau sampaikan Pak. Ya udah, aku Ya, bingung. bagi saya yang salah itu yang Muslim naik di dunia itu. Enggak, Yang salah yang Muslimnya nggak punya ilmu naik di. Ya, kita nggak bisa salahkan orang naik. Kadang-kadang ini ya, orang girohnya itu mau menjawab, tapi nanti lama-lama juga ngerti, itu yang pertama. Terus yang kedua, ya biarkanlah para Polikarpus itu menghujat. Dengan mereka terus menghujat, itu menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang benar. Udah, ada lagi Bang Nokbudi? Sudah Pak, makasih. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kalau aku masuk pun gak dinaikin, aku ke makanan nunggu sejam, pokoknya berobotan percuma, jadi kadang mangkal sendiri gak dinaikin, malah dinaikin yang lain. Enggak, nanti dinaikin jadikan teh celup, kan kurang ajar. Malah diganggu-gangguin gitu, jadikan teh celup, naikin. Iya. Dan, Betul. jadi, ya kita bingungnya itu.
Terus apa solusinya? Nggak ada gitu kan. Ya udah jangan tonton. Kalau Anda tanya sama saya solusinya apa, ya udah jangan ditonton. Oke. Di sini ada Bang Review. Juga nggak bisa, sudah tahu suaraku. Dulu kontradiksi banget sih. Hah? Muslim maksimal 4 ini ada berapa? Lu nganggep kita bukan Itu Muslim dia. 1, 2, 3, 4. Sudah aku turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama turun. Sama-sama turun lah. Ya, makasih. Makasih. Assalamualaikum. Bye-bye. Waalaikumsalam. Turun kau. Kan diganti judulnya ya. Biar kali kau cek, usir mereka. Jadi mengingatkan jadi dirungkat. Maksud aku tuh ganti judulnya gitu loh. Wong orang temennya udah pada naik, masih judulnya itu. Udahlah, biarin lah. Betul, aku kadang-kadang bingung ini. Si Cebi ini memang biang kerok nih. Lu judul yang duluan aja. Udah aku sepak semua lah kau gitu, termasuk si Cebi. Oh, gitu jadi Cebi nih, Jul. Hah? Jadi Cebi nih. Iya, aku sepak Cebi untuk mengurangi kota. Ya, mungkin ada mau ditanyakan lagi Bang Andre buat Bang Karen. Ya, ini pertanyaan lanjutan untuk pertanyaan lanjutan untuk Bang Karen ya. Tadi saya ini mungkin ditegaskan lagi ya Bang Karen ya. Tadi kalau dari LA itu bukan kitab suci ya. Dan yang kitab suci itu adalah Yesus itu sendiri, ya kan? Kalau begitu kan berarti menurut saya kalau tulisan Paulus kan itu bukan Yesus, berarti itu juga bukan kitab suci juga. Sekarang makin banyak Begini. orang yang menyamar nih, contoh ada yang menyamar lagi. Tadi kan saya sudah jelaskan, Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan, ya. Jadi saya mengatakan Alkitab itu bukan kitab suci. Kenapa tidak bukan kitab suci? Karena dia hanya sekumpulan cerita yang kalau dipelajari sejarahnya juga agak bingung kita orang Kristennya. Kita jujur saja, awal-awal Alkitab itu tidak ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak ada. Ya, jadi itu hanya penuh pemberian nama sama kalangan bapak-bapak gereja saja. Jadi karena mereka mengenal ini pasti tulisannya ini pasti begitu. Jadi buat saya Alkitab itu bisa jadi firman Tuhan kalau Roh Kudus membimbing kita, memberikan kita hikmat dari apa yang kita baca dari Alkitab itu. Ya, jadi aku sederhanakan lebih gampang gini. Aku sederhanakan gini. Jadi ayat yang sama bisa jadi Bang Karen baca, ya Bang Karen dapat remanya bahwa Ya, itu seperti itu. membahas tentang supaya Bang Karen ini mawas diri. Bang Ali baca, bisa jadi Bang Ali dapat remanya itu tentang Bang Ali jangan suka maki-maki orang. Nah, jadi setiap orang tuh dapat rema itu berbeda-beda berkat tuntunan Roh Kudus. Betul gitu Bang Karen? Ya seperti itu. Nah, itulah kalian harus. Jadi kalau Roh Kudus membimbing kita, ada hikmahnya kita dapat. Kalau firman Tuhan, kalau tidak potong lanjut. Silakan, Bang Karen. Ya, jawaban-jawaban dari Pak Karen tadi sungguh luar biasa dan saya pikir jawaban-jawabannya justru sudah tidak relevan lagi dengan harapan kami karena saya lihat sudah seperti angkat bendera putih. Saya izin dengan hormat kepada Pak Karen. Itu jawaban paling aman. Itu jawaban paling benar dan paling aman, Bro. Ya begitu. Saya pamit dulu. Saya izin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sini ada Bang Rio di Lengat. Selamat malam. Shalom Bang Rio. Shalom. Assalamualaikum man ittaba'al huda. Ini siapa yang noise? Noise. Saya noise ya? Oh ya, Bang Ali di tengah jalan rupanya Bang Ali. Saya 1-2. Aman nggak? Aman, tapi lagi di jalan Bang Ali. Nggak, di pinggir jalan sih. Masih noise banget ya? Oke ya, saya mute dulu. Oke. Mungkin ya, Bang Ali, mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Ustaz Ali. Ya, menarik sekali tadi kalau Bang Karen sudah sampai kepada titik pemahaman bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Tuhan. Bahwa jika memang ada yang keliru, ada yang kontradiksi, ada yang misinformasi di dalamnya, maka bisa di disclaimer itu sebagai sebuah campur tangan manusia yang terlepas dari firman Tuhan, bukan kitab suci, tapi di dalamnya juga ada kandungan-kandungan ayat yang masih suci dan benar adanya. Dan itulah pemahaman Islam, Bang Karen. Itu yang kami pahami, bahwa kitab-kitab terdahulu yang telah berjalan dari zaman ke zaman, dari masa Musa ke Isa atau ke Yesus sampai ke era kita sekarang, itu telah terjadi berbagai macam penyalinan berulang-ulang, telah terjadi berbagai macam penerjemahan dari bahasa aslinya, proses-proses
penyalinan tersebut mengakibatkan ada beberapa kata mungkin bertambah atau berkurang, atau mungkin ayat yang akhirnya hilang, sehingga tidak heran ada beberapa ayat yang loncat 42 tiba-tiba 44, 43-nya nggak tahu kemana. Sehingga benar sekali klaim ataupun pemahaman dari Bang Karen bahwa tidak bisa diklaim bahwa itu adalah 100% produk datangnya dari Yesus ataupun dari Tuhan. Itu mungkin dari saya, nanti akan saya kolaborasi lagi. Siap. Mungkin dari Bang Rio Dilengan, setuju nggak pernyataan dari Bang Karen? Oke. Sebelumnya I'm Christian. Saya setuju dengan yang dibilang oleh Bang Karen. Karena gini, dalam memaknai kitab suci, benar kita harus minta tuntunan Roh Kudus. Jadi itulah pembeda orang-orang yang Nasrani yang meminta pertolongan Roh Kudus untuk membacanya dengan orang-orang yang membacanya dengan menggunakan logika. Jadi orang-orang yang membaca Alkitab itu, kalau udah dengan tuntunan Roh Kudus, maka dia akan paham sendiri kebenarannya. Itulah sebabnya mengapa Nasrani tidak perlu mempertanyakan tentang apa yang dia baca, pasti akan dia tahu apa intinya dan dia dibawa gitu. Berbeda dengan kita membacanya dengan menggunakan logika manusia, maka yang ada adalah kita mencari kebenaran, membandingkan, bahkan tidak akan pernah mendapatkan kebenaran. Malah kita akan terus diberikan tanda tanya sama Roh Kudus itu, karena kita nggak punya Roh Kudus, kita nggak pernah minta gitu. Ibarat sama sih seperti yang Bang Karen katakan, kalau I'm not Kristen, di luar Kristen saya tidak akan pernah mendapatkan kebenaran dari kitab itu karena saya tidak punya Roh Kudus gitu. Jadi saya rasa demikian. Terima kasih. Ya, silakan lanjut. Oke, saya ingin memberikan contoh kasus yang sangat nyata ya, untuk kita sama-sama diskusikan, terkhususnya Bang Karen, yaitu ayat nubuatan. Sebentar saya buka. Ayat nubuatan tentang upah orang yang telah mengkhianati Yesus itu. Tercatat dalam sebentar. Waduh. Oke. Dalam kitab Matius pasal 27 ayat 9 dan 10, saya bacakan ayatnya Bang ya. Maka terpenuhilah apa yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Mereka mengambil 30 uang perak, harga yang ditetapkan kepadanya oleh orang Israel, dan mereka menggunakannya untuk membeli ladang tukang tembikar, seperti yang Tuhan perintahkan. Secara sangat eksplisit, jelas sekali ya, harfiah, bahwa tertulis bahwa nubuatan dalam kitab Yeremia tentang uang perak yang menjadi upah orang-orang Israel untuk mengkhianati Yesus atau mengkhianati Mesias. Pertanyaannya, setelah kita mengulik seluruh kitab Yeremia, tidak ada narasi nubuatan ini, satu ayat pun dalam kitab Yeremia yang berbicara tentang 30 uang perak. Sehingga patut dipertanyakan, apakah Matius ketika menulis ayat pasal 27 ayat ke-9 dan 10 ini sedang tidak diurapi atau sedang tidak dinaungi oleh Roh Kudus, sehingga dia salah mengutip Nabi. Karena sesungguhnya yang menulis nubuatan tentang 30 uang perak ada dalam kitab Zakaria pasal 11 ayat 13. Apakah sekelas Matius yang katanya seorang penulis yang telah dinaungi oleh Roh Kudus untuk menulis perkataan Yesus, ternyata salah mengutip nama Nabi? Yang harusnya dia kutip Nabi Zakaria, yang dia tuliskan Nabi Yeremia. Itu gimana? Ya, kalau pendapat saya sama dengan tadi saya katakan bahwa begini, pengalaman saya dengan Roh Kudus juga tidak semulus saya bicara dengan istri saya loh. Jadi Roh Kudus itu membimbing itu tidak sama seperti kita bicara anak atau bicara dengan istri, bukan. Roh Kudus itu kadang berbicara di telinga, kadang bicara lewat hati, kadang lewat cuma damai sejahtera saja jawabannya. Jadi kalaupun dia seperti itu namanya miskomunikasi, namanya manusia. Yesus pernah berkata begini di dalam Yohanes Matius ya, mengatai orang Yahudi begini, kalian memuji Tuhan, memuji Allah itu dengan mulut, tapi yang kalian lakukan adalah kehendak manusia, kehendak Musa. Jadi apa yang Musa tulis itu ternyata tidak semua dari Bapak Elohim itu, bukan dari Yehova itu sendiri. Itu ada campur tangan daripada pikirannya sendiri juga. Jadi kalau bisa salah tulis seperti itu, kitab Matius ini ya, buat saya ya wajar-wajar. Itu saja, kan kita manusia penuh dengan kekurangan. Sekalipun saya sudah dipenuhi dengan Roh Kudus juga saya belum tentu sempurna. Masih ada mungkin yang saya harus lagi. Intinya saya satu saja, seperti apa nasihat Yesus bahwa setiap roh itu harus diuji. Jadi saya setiap segala sesuatu itu saya uji dulu. Nggak serta-merta saya naik ngomong bicara asal-asalan. Makanya kalau saya bilang nggak tahu, kalau itu ya seperti itu jawaban saya. Kalau menurut saya ini cuma miskomunikasi saja. Karena
Matius bukan orang yang penulisan ini kan perjalanannya Matius belum diurapi, belum kecurahan Roh Kudus. Yesus masih hidup ini. Jadi wajar lah. Itu saja Pak jawaban saya. Setahu saya ini sudah disalib Yesus Pak, ini sudah dibangkitkan ini penulisan ini. 5 ayat berapa? Itu tidak ada. Yesus pencurahan Roh Kudus setelah Yesus naik 10 hari setelah pencurahan Roh Kudus. Iya, kalau berdasarkan para scholar Bible itu penulisan Injil Matius itu terjadi di akhir abad ke-1, rentang tahun 90 sampai 100 berapa gitu. Bapak bisa buka lagi itu. Sedangkan Yesus itu disalib di tahun 30-an. Ya, kalau menurut ada rentang 60 tahun itu antara penulisan Matius dengan peristiwa disalibnya Yesus. Ya kalau menurut saya itu, apalagi rentan waktu sudah 60 tahun kan. Tangga sudah lain, apalagi sudah 60 tahun. Ya udah pikun dia Matiusnya. Oke, makasih Bang Karen, luar biasa. Karena banyak sekali yang menyangkal tentang salah kutip Nabi ini. Ya, luar biasanya Karen, dia berani jujur. Saya nggak suka loh kayak pendeta-pendeta oong itu loh. Nggak ada ditambahin. Iya, wah. Saya nggak suka seperti itu. Kalau nggak ada dikurangin, nggak mau saya. Karena ada jujur itu berat loh. Sama ngurang itu loh. Ya jujur itu berat. Ya ini ada Rosemary, kalau keberatan silakan Anda naik. Ya kita uji, karena semuanya itu bisa diuji kok. Kebenaran itu tidak takut untuk diuji. Sedikit Ko Julius, tadi saya menarik perkataan siapa tadi yang di samping saya ini, Rio ya. Rio berkata bahwa ketika membaca Alkitab itu tidak serta-merta harus kita kedepankan logika, harus ada iman kepada Roh Kudus di situ. Tapi bagaimana bisa kita hilangkan logika kira-kira Rio ketika ternyata ada sebuah misquote, kutipan yang salah nama Nabi. Itu fatal itu loh. Belum lagi kalau kita bicara kontradiksi angka ya. Sebenarnya kalau kita bicara ini ya, kekristenan, mereka ini mengedepankan yang namanya kita bilang supranatural lah, ya, sesuatu yang berbau mistik gitu. Jadi itu kalau karismatik, kalau GKI sama Katolik tidak. Ya, jadi kalau orang karismatik itu selalu mengedepankan ya kuasa-kuasa begituan. Jadi logika itu ya nomor 2, memang kuasa yang gituan yang nomor 1. Susahnya di situ Bang Ali. Oke, ya ini kita hormati Bang Kiren, saya luar biasa respect kepada Anda Bang Kiren. Bang Rio, silakan Bang Rio. Silakan ya. Mas ya, di room ini saya lebih nyaman ya dibandingkan dengan room Uniriva sama siapa sih kemarin kalau ada cewek tuh kayak nyolot. Ini nih di bawah kita nih, ya Nona Cebi nih. Ini orangnya nih, yang pakai kacamata ini. Nona Cebi, dia baik kok. Tapi dia suka gigit, dia baik tapi dia suka gigit. Jadi gini, permasalahan tentang yang tadi izin Bapak Mata Ali ya sampaikan itu memang udah sering sih, udah pernah bahkan diangkat, bahkan sudah pernah saya diskusikan bahwa ini jawabannya itu berhubungan dengan gaya bahasa. Dalam penulisan Perjanjian Baru biasanya Matius menuliskan itu mengambil nabi-nabi terdahulu itu diambil yang paling besar biasanya, yang paling besar dituliskan atau mewakili nabi-nabi yang ada. Jadi itu memang benar. Itu yang tadi dikatakan memang tertulis Zakaria, tapi dalam ada nabi besar, ada nabi kecil gitu ya. Ya, aku memang kayak gitu. Seperti kasus yang sama juga pernah juga di Markus pasal 1 ayat 2. Nah, itu juga sama sih kejadiannya seperti itu. Jadi ada keterwakilan yang dituliskan di situ. Jadi sebenarnya banyak dikutip nabi-nabi tapi langsung ditulis gitu. Jadi itu sih jawaban saya. Dan tadi ya kalau katanya tentang logika, apa ya? Kalau kita bicara tentang Roh Kudus, ada yang kalau kita paham itu yang namanya kecurahan Roh Kudus itu kayak bahasa yang bahkan tidak dimengerti oleh manusia. That's right, kita manusia. Bahasa yang tidak kita mengerti berarti mau kita pakai logika, kita nggak pakai logika, kita nggak akan pernah bisa mengilustrasikan bahasa itu seperti apa. Sama seperti kita memahami perasaan Tuhan. Manusia itu nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Tuhan mau apa? Aku mati kapan tuh kita nggak bisa. Itu nggak bisa. Itu salah satu contoh. Misalnya mungkin kita bahkan tidak bisa menggambarkan bagaimana mau Tuhan ke depan. Tapi kita bisa apa? Kita bisa meminta dengan harapan gitu. Jadi Roh Kudus itu, saya ingin bilang di sini abstrak. Benar-benar sangat abstrak. Kita pun yang mengalami dan pernah meminta Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, tidak bisa menggambarkan seperti apa rasanya.